Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricaska Primasta, mahasiswi Agroteknologi UIN Suskaryau. Video ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Nutrisi dan Zat Pengatur Tumbuh pada Tanaman. Dalam video ini saya akan membahas mengenai hormon oksin. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, silakan ditonton video sampai habis. Dan selamat menonton. Pengertian hormon. Hormon merupakan senyawa organik non-nutrisi yang aktif dalam konsentrasi rendah, disintetis pada suatu bagian tertentu pada tumbuhan yang nantinya dapat memberikan respon secara biokimia, morfologis, maupun fisiologis. Berikut beberapa istilah yang biasa digunakan dalam kajian hormon tumbuhan, yaitu fitohormon, zat pengatur tumbuh, dan inhibitor. Ciri-ciri hormon. Yang pertama, merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, tempat biosintesisnya dan tempat bekerjanya berbeda. Dan yang terakhir, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Peran hormon pada tumbuhan. Yang pertama, sebagai regulator pertumbuhan, seperti mengatur metabolisme pertumbuhan maupun perkembangan. Yang kedua, berperan dalam rangkaian proses yang terjadi di dalam sel, seperti pembelahan, pemanjangan, dan diferensi sel. Jenis-jenis hormon. Secara umum, hormon dibagi menjadi 5, yaitu oksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan asam absisat. Namun, berdasarkan fungsinya, jenis hormon cuma dibagi menjadi 2, yaitu untuk memicu pertumbuhan dan menghambat pertumbuhan. Nah, contoh yang menghambat pertumbuhan ini yaitu jenis hormon asam absisat, dan untuk yang memacu pertumbuhan jenis hormon lainnya. Oksin. Oksin pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Frans Wen pada tahun 1926. Percobaan yang menunjukkan oksin pertama kali ditemukan yaitu ketika adanya pembengkokan pada bagian batang tanaman atau yang dikenal dengan fototropisme akibat adanya pemanjangan salah satu kleoptil tanaman tersebut. Nah, pada umumnya oksin ini bisa ditemukan pada jaringan meristematik seperti ujung batang, ujung akar, kuncup bunga, dan embrio biji. Dan pada tahun 1930 barulah ditemukan identitas serta struktur dari hormon oksin yang dikenal dengan IAA atau asam indol asetat. Jenis-jenis oksin. Oksin dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu alami contohnya IAA dan sintetik contohnya IBA, NAA, 2,4-D, dikamba, dan pikloram. Nah, dalam penggunaannya, biasanya oksin menggunakan konsentrasi 0,1 sampai 10 mg per liter. Dan untuk oksin sintetik biasanya relatif lebih aktif dan juga stabil karena tidak didegradasi oleh enzim dalam tanaman. Dan dari beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa oksin 2,4-D merupakan jenis oksin terbaik karena lebih mudah diserap oleh tanaman, tidak mudah terurai, dan berfungsi dalam mendorong aktivitas morfogenetik tanaman. Biosintesis hormon oksin. Biosintesis merupakan proses terbentuknya hormon tanaman melalui perubahan bahan dasar atau prekursor menjadi senyawa intermediate atau senyawa antara, dan terakhir menjadi hormon atau senyawa kompleks. Nah, dalam proses biosintesis ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu nama atau jenis bahan dasar, tempat sintesisnya, bentuk senyawa perantaranya, dan mekanisme reaksi dan pengaturan konsentrasinya. Berikut gambar dari biosintesis oksin. Nah, pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa jalur pembentukan oksin dimulai dari triptofan yang merupakan jenis bahan dasar yang diubah menjadi indol asam pirufat melalui reaksi transaminasi. Selanjutnya, indol asam pirufat diubah menjadi indol asetaldehid melalui reaksi dekarboksilasi.
Dan proses yang terakhir yaitu berupa proses oksidasi indol asetaldehid yang menghasilkan asam indol asetik. Selanjutnya, fungsi dari hormon oksin yaitu untuk memacu proses pemanjangan sel, untuk menghambat pembentukan tunas lateral, untuk membentuk akar adventif, untuk merangsang terbentuknya xilem dan floem oleh kambium, untuk menghambat rontoknya buah, untuk membentuk proses pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi, untuk mendorong terbentuknya akar lateral, dan sebagai herbisida. Selanjutnya, penyebab gerak pada tumbuhan seperti fototropisme dan geotropisme, dan yang terakhir, absisi atau proses pengguguran daun. Materi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kerja oksin. Yang pertama, cahaya. Adanya cahaya menyebabkan oksin menjadi rusak dan berpindah ke arah yang menjauhi cahaya. Pengaruh cahaya terhadap kerja oksin telah dibuktikan dari peristiwa fototropisme koleoptil, yang mana koleoptil akan membengkok ke arah datangnya cahaya. Faktor yang kedua, gaya berat. Oksin diedarkan dari bagian pucuk menuju bagian bawah. Selama proses pengedarannya, oksin akan lebih banyak terdapat di bagian bawah dari ujung batang dibandingkan bagian atas. Hal ini disebabkan karena adanya gaya berat. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi oksin. Oksin dapat bekerja secara efektif pada konsentrasi tertentu. Oksin memacu pertumbuhan pada konsentrasi rendah dan akan menjadi penghambat pada konsentrasi yang tinggi. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.